Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu menjadi penerang bagi umat Islam. Perkenalkan, nama saya Nisa Nadira. Di samping kanan saya ada saudara Syahlevi dan di samping kiri saya ada saudara Hikmal Abrar. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang teori Cina masuknya Islam ke Nusantara. Saya persilahkan kepada saudara Syahlevi untuk membacakan teori tersebut. Baiklah, saya akan membacakan masuknya Islam ke Nusantara. Teori Cina. Menurut teori Cina, dinyatakan agama Islam masuk di Indonesia melalui Cina yang dibawa oleh para saudagar Cina yang sejak dulu sudah dikenal sebagai pedagang di Indonesia. Agama Islam sendiri berkembang di negara Cina sejak tahun 618 hingga 905 Masehi, tepatnya pada masa dinasti Tang. Masuknya agama Islam sendiri dikatakan dibawa oleh seorang panglima muslim yang memiliki nama Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari kota Madinah, tepatnya pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Selain itu, salah satu kota Cina pada masa tersebut pernah menjadi pusat dakwah muslim di Cina, tepatnya pada kota Kanton. Menurut Jan Aberli, pada tahun 2004, pada bukunya Islam in China, membahas mengenai relasi antar berbagai umat Islam dari Arab dengan berbagai orang yang ada di negara Cina. Terjadi pada tahun 713 Masehi. Masuknya agama Islam ke Indonesia juga dipercaya bertepatan dengan banyaknya migrasi orang negara Cina Muslim ke negara Asia Tenggara, terutama wilayah Nusantara yang pada umumnya kebanyakan memasuki daerah Sumatera bagian selatan, yang terjadi pada abad ke-9 Masehi atau pada tahun 879 Masehi. Terdapat pula bukti lain yang mendukung teori ini, yaitu banyaknya jumlah pendakwa yang berasal dari keturunan Cina dan memiliki pengaruh yang besar pada masa Kerajaan Demak. Kerajaan Demak sendiri merupakan kerajaan Islam pertama yang ada di Pulau Jawa, sehingga hal tersebut menjadi faktor besar dalam teori ini. Banyak orang yang meyakini bahwa agama Islam pertama kali masuk ke Indonesia tepatnya pada tahun 700 Masehi atau pada abad ke-7, di mana ditemukan bahwa pada masa tersebut terdapat perkembangan atau pemukiman Arab yang berlokasi di daerah pesisir barat Pulau Sumatera sampai ke sekitar Selat Malaka. Bukti teori Cina masuknya Islam ke Indonesia. Teori Cina dikuatkan dengan adanya beberapa bukti, di antaranya Raden Patah atau Raja Demak, yang merupakan keturunan Tiongkok, penulisan gelar Raja-Raja Demak dengan istilah Cina, masjid-masjid yang memiliki arsitektur Tiongkok. Adapun bukti pendukung dari teori Cina adalah pengaruh yang kuat budaya dan tradisi Cina pada budaya Sumatera bagian selatan. Selain itu, Raden Patah, pendiri kerajaan Demak, adalah keturunan Tionghoa dari garis ibunya. Bukti lain terdapat masjid di beberapa kota di Indonesia yang memiliki arsitektur Cina. Demikianlah apa yang dapat kami paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Kami akhiri dengan ucapan